Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Cenoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó. Republik Dominika adalah sebuah negara kepulauan dengan luas wilayah sebesar Provinsi Jawa Timur di Indonesia. Di negara beriklim tropis itulah, pada tahun 2017, terjadi sebuah kejahatan keji yang menimpa seorang remaja calon ibu dan calon putranya. Berikut kisah mereka. Emily Peguero lahir pada tanggal 12 Juni tahun 2001 di kota Cenoví sebagai putri bungsu dari pasangan Genaro Peguero dan Adalgisa Polanco. Keluarga Peguero adalah keluarga sederhana yang hidup serba kekurangan. Ayah dan ibu Emily harus banting tulang demi mencukupi kebutuhan Emily serta ketiga kakaknya. Mereka menempati sebuah rumah mungil di kawasan pemukiman padat penduduk yang ada di kota Cenoví. Saat duduk di bangku SD, Emily berkenalan dengan anak tetangga yang bernama Marlon Martinez. Meski rumah mereka berseberangan, tetapi latar belakang keluarga mereka jauh berbeda. Marlon Martinez yang berusia 3 tahun lebih tua dari Emily, lahir di kota New York pada tahun 98, salah satu sebab Marlon memiliki kewarganegaraan Amerika. Marlon adalah putra tunggal dari Marlene Martinez, seorang pejabat penting di pemerintahan sekaligus tokoh politik dari partai berkuasa, sedangkan ayah tirinya adalah seorang pengusaha sukses. Meski dibesarkan oleh ayah tiri, tetapi Marlon dibesarkan dengan penuh kasih sayang, bahkan sangat dimanjakan. Rumah keluarga Marlon sangat luas dan megah, dengan pagar tinggi menjulang, dikelilingi taman bunga yang asri dan terawat dengan baik, serta sebuah kamar pribadi untuk Marlon sendiri. Rumah itu bukan satu-satunya properti yang dimiliki keluarga Marlon. Mereka memiliki beberapa apartemen dan rumah yang tersebar di seluruh wilayah Duarte. Ibunya menyekolahkan Marlon di sekolah swasta pilihan, dengan uang sekolah yang fantastis, dan setiap tahun mereka tidak pernah absen berlibur keliling dunia. Dunia Marlon berbeda dengan dunia Emily, meski keduanya tinggal di negara yang sama. Jangankan kamar pribadi, lemari pakaian saja Emily harus berbagi dengan kakak-kakaknya. Perbedaan itu sering membuat obrolan Emily dan Marlon jadi nggak nyambung, sehingga secara perlahan pertemanan mereka pun jadi dingin. Terkadang saat Emily dan Marlon berpapasan di jalanan dekat rumah, keduanya hanya menyapa sambil lalu. Keadaan itu berlangsung selama beberapa tahun kemudian, hingga semuanya berubah ketika Emily dan Marlon beranjak remaja. Memasuki masa puber, Emily mengalami beberapa perubahan secara fisik. Emily bukan lagi gadis lugu yang tidak tahu cara berpenampilan. Wajah Emily saat itu semakin kinclong, dan fisiknya pun semakin molek, sehingga mampu mengikat hati pria manapun yang melihatnya. Termasuk Marlon yang saat itu tumbuh menjadi pemuda tampan dengan perawakan tinggi besar. Marlon naksir pada Emily, dan dia berusaha mendekati teman masa kecilnya itu. Rupanya perasaan Marlon bersambut karena Emily sudah lama jatuh hati pada temannya itu. Hanya saja selama ini Emily menyembunyikan perasaannya karena nggak pede dan takut dikira materialistis oleh tetangga. Mengetahui hal itu, Marlon meyakinkan Emily bahwa dia benar-benar mencintai gadis itu dan tidak memandang status ekonomi keluarga mereka yang jauh berbeda. Tak lama kemudian, Marlon dan Emily pun jadian. Hubungan mereka diketahui oleh kedua keluarga. Orang tua Emily merestui dan ikut bahagia untuk putri mereka yang sekarang jadi pacar dari putra seorang pejabat yang kaya raya. Sedangkan ibu Marlon tidak keberatan putranya pacaran dengan Emily, asalkan hanya sebatas itu dan tidak sampai ke jenjang yang lebih serius apalagi pernikahan.
Menurutnya Emily tidak sepadan menjadi istri Marlon, tetapi penilaian itu disimpannya di dalam hati. Emily sama sekali tidak tahu kalau ibu kekasihnya menganggap dirinya tidak layak jadi menantu. Dikiranya keluarga Marlon sudah menerimanya dengan baik sebagai kekasih, bahkan sebagai calon istri Marlon. Suatu hari atas permintaan Marlon, Emily menyerahkan kehormatannya dengan ikhlas karena mengira Marlon suatu hari akan menikahinya. Sejak itu, Emily dan Marlon berhubungan beberapa kali di salah satu apartemen milik ibunya. Hingga pada awal tahun 2017, Emily mengandung. Padahal saat itu dia belum tamat SMP. Emily dan Marlon semakin panik ketika tahu ada ancaman hukuman penjara bila mereka nekat untuk menggugurkan. Akhirnya mereka sepakat mengaku pada keluarga masing-masing dan minta saran mereka. Ketika keluarga Emily mendengar tentang kehamilannya, mereka memutuskan untuk mempertahankan dengan atau tanpa bantuan dari Marlon atau keluarga besarnya. Sedangkan Marlene Martinez, ibunda Marlon, sangat terkejut sekaligus kecewa mendengar kabar Emily mengandung. Sejak awal putranya pacaran dengan Emily, sebenarnya kan dia sudah keberatan. Marlene menginginkan Marlon menikahi wanita sederajat agar bisa memperluas kekayaan serta kekuasaan keluarga mereka. Bukannya dengan Emily, gadis miskin anak tetangga sebelah yang bukan siapa-siapa. Tetapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Mau tidak mau keluarga besar Marlon Martinez harus menerima keadaan itu. Sayangnya, ada satu hal yang lupa dipertimbangkan oleh Emily saat setuju menjadi kekasih Marlon Martinez, adalah pengaruh ibunya yang besar dalam kehidupan putranya. Meskipun dari luar Marlon tampak sudah dewasa, tetapi secara psikis dia sangat tergantung pada ibunya dan paling takut mengecewakan wanita yang melahirkannya itu. Pagi hari tanggal 23 Agustus tahun 2017, Marlon menjemput Emily di rumah orang tuanya, kemudian berencana menemaninya ke dokter. Saat itu usia kandungan Emily sudah memasuki minggu ke-20. Namun ketika Emily belum juga pulang ke rumah hingga larut, keluarganya jadi khawatir, apalagi tidak ada yang berhasil menghubunginya. Akhirnya orang tua Emily segera melaporkannya menghilang ke polisi malam itu juga. Dalam hitungan jam sejak laporan itu dibuat, kabar menghilangnya Emily yang sedang mengandung setelah dijemput kekasihnya yang kaya dan berkuasa, mulai menyebar di grup WA dan media sosial. Keesokan harinya pada tanggal 24 Agustus tahun 2017, Marlon dan Marlene mendadak menggelar konferensi pers di rumah mereka dengan mengundang sejumlah media. Di hadapan sorotan kamera media, Marlon yang terlihat tertekan dan muram mengaku terakhir kali melihat Emily ketika dia menurunkannya di sebuah pom bensin dan tidak tahu kemana Emily pergi setelah itu. Sedangkan Marlene Martinez mendukung penjelasan putranya dan menambahkan informasi bahwa keluarga besar mereka sudah menerima Emily serta calon putra Marlon. Marlon dan ibunya menutup konferensi pers dengan sebuah harapan agar Emily pulang ke rumah. Konferensi pers Marlon dan ibunya justru meninggalkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa Marlon tidak ke kantor polisi saja, seperti yang dilakukan keluarga Emily? Dan mengapa Marlon dan ibunya membicarakan Emily dalam konteks lampau seolah gadis itu telah tiada? Sepertinya, Marlon dan keluarganya menyadari konferensi pers mereka gagal menghentikan spekulasi yang beredar di tengah masyarakat. Itu sebabnya Marlon memutuskan berkunjung ke rumah orang tua Emily demi memperbaiki reputasinya. Mungkin karena merasa ditekan oleh semua pihak, saat itulah Marlon menyatakan bersedia untuk datang ke kantor polisi. Keluarga Emily kemudian mengantarkan Marlon ke sana. Saat diinterogasi, Marlon masih bersikeras dengan pengakuannya dalam konferensi pers. Hingga 5 hari setelah Emily menghilang, pada tanggal 28 Agustus tahun 2017, polisi berhasil melacak sinyal terakhir dari ponsel Emily. Rupanya sinyal itu berakhir dalam apartemen kosong milik Marlene Martinez yang berada di wilayah San Francisco de Macorís. Di sana juga ditemukan percikan DNA milik Emily.
2 hari setelah penemuan itu, pada tanggal 30 Agustus tahun 2017, secara mengejutkan, Marlin Martinez, sang politikus sekaligus pejabat pemerintahan, menyerahkan diri ke polisi. Di hari yang sama ibunya menyerahkan diri, akhirnya Marlon mengakui semua perbuatannya. Menurut Marlon, semua berawal dari niatnya menghentikan kehamilan Emily secara mandiri. Namun usahanya itu justru membuat pacarnya kehilangan nyawa. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2017, Marlon memang menjemput Emily, tetapi tidak untuk memeriksakan kandungan, melainkan melaksanakan niatnya. Emily diajak ke salah satu apartemen milik ibunya yang kosong. Di sana Marlon meminta Emily untuk menenggak cairan yang dipercaya bisa menghentikan kehamilan. Cairan itu didapat Marlon dari seorang dokter. Tetapi di luar dugaan, setelah itu Emily justru mengalami cedera dalam yang parah. Melihat usahanya gagal, Marlon memutuskan untuk menghabisi Emily daripada masuk penjara gara-gara niatnya ketahuan. Marlon kemudian mengayunkan sebuah balok ke arah Emily, yang akhirnya kehilangan nyawanya. Setelah memasukkannya ke dalam karung besar, membuangnya di bawah jembatan, Marlon kemudian mengakui perbuatannya kepada ibunya, Marlin Martinez. Mendengar perbuatan putranya, naluri keibuan Marlin mendorongnya untuk melindungi Marlon. Bukannya melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, Marlin justru mengatur siasat untuk menutupi perbuatan putranya. Dia segera memerintahkan Marlon untuk memindahkan hasil perbuatannya dari bawah jembatan dan membawanya pulang ke rumah. Marlon mengangkat karung itu, memindahkan isinya ke dalam koper, memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobilnya, dan segera meluncur ke rumah ibunya. Pada dini hari tanggal 24 Agustus tahun 2017, beberapa jam sebelum konferensi pers diadakan, Marlin Martinez bersama putranya Marlon, serta 2 orang kaki tangan, mendiskusikan cara terbaik untuk melenyapkan koper tersebut. Kepada polisi yang menginterogasinya, Marlon mengaku membuang koper itu di sebuah TPA. Tetapi setelah 7 jam membongkar TPA, polisi gagal menemukan koper. Keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus tahun 2017, kakak Emily menerima banyak pesan WA tentang penemuan koper di provinsi Espaillat yang berjarak sekitar 1 jam dari kota Senovi. Maka polisi bersama keluarga Emily segera mendatangi lokasi yang dimaksud dan akhirnya mereka menemukan apa yang dicari selama lebih dari seminggu ini. Di dalam koper itu, Emily ditemukan meninggal dunia dengan posisi meringkuk bersama jasad calon putranya. Keduanya sudah memasuki tahap pembusukan sehingga sulit dikenali. Koper beserta isinya dibawa tim forensik untuk diteliti. Persidangan atas kasus kematian Emily Peguero dan calon putranya dimulai pada tanggal 11 Juni tahun 2018. Marlon Martinez beserta ibunya Marlin Martinez sama-sama mengaku tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan yang dituduhkan kepada mereka. Lewat kuasa hukum, keduanya membela diri dengan alasan kematian Emily akibat upaya pengguguran yang gagal. Namun akhirnya pada bulan November tahun 2018, hakim menyatakan Marlon Martinez bersalah atas semua dakwaan dan dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Sedangkan ibunya Marlin Martinez dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan dan menyembunyikan jasad. Marlin dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta wajib membayar ganti rugi kepada keluarga Emily sebesar setara 2,7 miliar rupiah lebih. Masyarakat kecewa pada hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Marlin. Mereka meyakini Marlon hanya sekedar boneka yang melaksanakan niat ibunya, sedangkan Marlin adalah otak sesungguhnya di balik peristiwa menyedihkan itu. Banyak orang yang hadir selama persidangan melampiaskan kejengkelan mereka kepada Marlin karena dianggap telah bertindak semena-mena sebagai pejabat yang kaya raya. Untuk menghindari amukan masyarakat, pengadilan menambah penjagaan, sedangkan Marlin dan Marlon terpaksa memakai rompi dan helm pelindung. Kasus Emily Peguero viral dengan hashtag Todos Somos Emily atau We Are All Emily.
hingga menarik simpati sejumlah selebriti keturunan Dominika, di antaranya rapper Cardi B, Sergio Vargas, dan pemain baseball Starling Marte. Mereka semua ikutan memposting kisah Emily Peguero yang malang. Marlon Martinez adalah seorang pengecut yang tega menghabisi kekasihnya bersama dengan calon putranya demi kepentingannya sendiri. Sedangkan ibunya Marlene Martinez adalah seorang pejabat tidak berintegritas yang terlalu memanjakan putranya dengan materi. Apapun alasannya, merenggut kehidupan orang lain adalah dosa yang sangat besar. Semoga Emily dan calon putranya beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan dapat memaafkan dan meneruskan hidup dengan damai. Bagaimana menurut kalian? Apakah aksi Marlon atas perintah ibunya ataukah inisiatifnya sendiri? Tuliskan opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk mengikuti kasus-kasus weekly yang lain. Sekian dulu kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.